Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan matematika peminatan kelas 11. Oke, untuk video ini saya akan menjelaskan masalah persamaan polinomial atau persamaan suku banyak. Nah, dalam persamaan suku banyak ini nanti yang akan kita pelajari yaitu masalah menentukan akar-akarnya. Seperti persamaan kuadrat, berarti akar-akarnya atau x yang memenuhi itu apa gitu. Dalam polinomial ini juga sama, nanti kita cari akar-akarnya itu bagaimana, berapa gitu. Oke, kita perhatikan video yang saya sampaikan. Oke, secara umum dulu bahwa polinomial itu mempunyai bentuk umum seperti ini, seperti persamaan kuadrat berarti ax kuadrat bx plus c. Tapi kalau ini suku banyak berarti ax pangkat n bx pangkat n min 1 terusnya sampai paling terakhir itu konstanta begitu. Nah, terus untuk menentukan akar-akarnya maksudnya apa, x yang memenuhi itu bagaimana caranya. Nah, cara yang menentukan akar-akar dari persamaan polinomial itu ada tiga kemungkinan atau tiga cara. Cara yang pertama ini kita lihat nanti dalam suku banyak itu, perhatikan, dilihat, dicek jika jumlah koefisiennya itu sama dengan 0, angka-angkanya dalam A, B, C dan seterusnya itu kalau dijumlahkan sama dengan 0, maka x sama dengan 1 itu nanti merupakan akarnya. Berarti kita sudah tahu akarnya itu 1, x sama dengan 1. Nah, dari sini nanti kita pakai Horner bisa, pakai pembagian langsung bisa, pakai identitas bisa, maka nanti akar-akar yang lain ketemu. Kemudian cara yang kedua, misalnya ini cara yang pertama ini jumlah koefisiennya tidak sama dengan 0, maka yang kita perhatikan terus jumlah koefisien pangkat genap dan pangkat ganjilnya ini lihat, dicek apakah sama. Jumlah koefisien x pangkat genap apakah sama dengan koefisien pangkat ganjil. Kalau iya, kalau sama, maka nanti x sama dengan min 1 itu nanti merupakan akarnya. Nah, terus nanti kalau cara kedua ini juga tidak memenuhi, cara 1 tidak, cara 2 juga tidak memenuhi, maka cara yang ketiga itu dengan cara coba-coba. Cara coba-coba itu maksudnya apa? Yo, x kita ganti saja, x sama dengan berapa. Yang jelas kan 1 bukan, min 1 bukan kalau sampai ini. Maka cara coba-cobanya kita sudah punya indikator, sudah punya petunjuk. Apa itu petunjuknya? Yaitu angka yang kita pilih merupakan faktor dari konstantanya. Apa itu faktor? Yaitu yang membagi habis konstantanya. Misalnya konstantanya 6, berarti kemungkinan yang kita pilih itu pasti plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Kalau 1 dan min 1 kan sudah tidak. Ini karena 1 tidak penuh memenuhi, nomor 2 juga tidak memenuhi. Oke, seperti itu caranya. Lah, lebih jelasnya kita praktekkan lewat contoh soalnya. Misal seperti ini contohnya. Oke, contoh yang nomor 1. Nah, di sini diketahui persamaan polinomial pangkat 3 ini, derajat 3 saja contoh. Ini akar-akarnya apa saja? Sekali lagi yang dimaksud akar-akar itu adalah x yang memenuhi. Kalau x misalnya 1 masukkan sama dengan 0. Kalau 2 akar-akarnya pasti dimasukkan, x-nya ganti 2 pasti sama dengan 0. Itu namanya akar-akarnya. Seperti persamaan kuadrat pada waktu SMP kemarin. Ya, terus ini kita cek langkah yang pertama. Kita lihat koefisiennya semua. Ini berarti 1 koefisien x pangkat 3, koefisien x kuadratnya berarti 0 karena tidak ada, koefisien x-nya berarti min 7, konstantanya berarti 6. Ini kalau dijumlahkan ternyata 0 gitu kan. 1 min 7 min 6 tambah 6 0. Berarti karena ini jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka kita sudah punya apa itu akar-akarnya. 1 pasti merupakan akar-akarnya begitu. Berarti 1 ini merupakan akarnya. 1 itu kalau diperoleh dari x min 1 gitu nanti kalau kita menulis bentuk faktornya.
Oke, berarti kita sudah tahu X sama dengan 1, maka kita dapat menyelesaikan ini dengan cara ini kita bagi X min 1. Sekali lagi, X sama dengan 1 akar-akar artinya diperoleh dari X min 1. Berarti kita bagi X min 1 secara langsung silahkan, pakai identitas silahkan, pakai Horner silahkan. Bebas. Nah, ini dalam contoh ini saya tunjukkan pakai Horner saja. Oke, pakai Horner, langkah yang pertama kita tulis koefisiennya, berarti 1, 0, min 7, 6 gitu ya. Kita tulis koefisiennya adalah 1, 0, min 7, 6. Kemudian X-nya sama dengan 1 karena akar-akar, berarti kan X sama dengan 1 akar, makanya saya bagi X min 1. Berarti di sini artinya X sama dengan 1. Nah, seperti kemarin Horner, untuk mengoperasikan Horner, langkah pertama, koefisien pertama kita turunkan di sini gitu kan. 1 kita turunkan. Setelah ini 1 kita kalikan dengan ini 1, berarti 1 kali min 1 ketemunya 1 kita tulis di sini gitu kan. Maka hasilnya 1. Setelah ini kita jumlahkan, 0 dengan 1 kita jumlahkan, maka ketemunya 1 juga. Lagi 1 ini kita kalikan dengan 1 ini lagi, hasilnya kita tulis di sini, maka 1 kali 1 hasilnya 1. Setelah ini kita jumlahkan, min 7 dengan 1 kita jumlahkan, ternyata ketemunya min 6. Nah, min 6 kita kalikan 1, kita tulis di sini, 1 kali min 6 berarti ketemunya adalah min 6, kita tulis di sini. Nah, saya yakin ini untuk cara Horner sudah paham semua. Kemudian 6 tambah min 6 berarti hasilnya 0. Nah, 0 gitu. Nah, seperti ini. Di sini pasti paling terakhir itu 0 kalau itu merupakan akar, karena faktor dari pasti membagi habis. Membagi habis itu sisanya 0, ini kan sisa, sama artinya sisa. Berarti mengetahui ini kapan itu merupakan akar, kalau paling terakhir ini harus ketemunya 0. Oke, begitu. Nah, setelah ketemu ini, sebenarnya kita sudah punya persamaan kuadrat ini. Hasilnya kan ini. X kuadrat, X min 6. Kita dapat kita faktorkan. Atau ini pakai Horner lagi, tidak apa-apa, bebas caranya. Ini contoh, ini saya pakai Horner lagi. Lah, Hornernya ini X-nya berapa? Ya, seperti tadi. Ini angka-angkanya 1, 1, min 6. Dijumlahkan tidak 0. Gitu kan? Dijumlah tidak 0. Berarti X sama dengan 1 bukan akar. Setelah itu pangkat genap dan ganjil ini kan kuadrat 1 konstanta. Berarti yang genap itu 1 sama min 6. Pangkat yang genap. X pangkat 2 1, konstanta ini min 6. Berarti 1 dengan min 6 min 5. Oh, ternyata tidak sama dengan pangkat ganjilnya. Langkah yang kedua tadi. Oh, ternyata juga tidak sama. Berarti X sama dengan min 1 juga bukan. Oh, berarti kita harus pakai coba-coba. Apa itu? X-nya berapa? Lihat ini. Angka yang membagi habis min 6. Yang membagi habis 6. Paling kalau kemungkinannya kan plus minus 2, plus minus 3 sama plus minus 6 gitu kan. Kita pilih yang X sama dengan 2 saja dulu. Kita urutkan paling kecil. X sama dengan 2. Maka langkahnya sama, ini kita turunkan. Oke, 1. Kemudian 2 kali 1 kita tulis di sini. 2 kita jumlahkan. 3 kita kalikan dengan 2, kita tulis di sini, ternyata 6. Nah, berarti min 6 plus 6 hasilnya 0. Nah, kalau terakhir ini hasilnya 0, berarti X sama dengan 2 ini merupakan akarnya juga. Nah, dari sini sehingga kita memperoleh bahwa X pangkat 3 min 7 X plus 6 kalau kita faktorkan, kita uraikan, pasti hasilnya adalah ini. X min 1. X sama dengan 1 tadi kan diperoleh dari X min 1. X sama dengan 1, berarti ini artinya X min 1. Kemudian kita peroleh ini X sama dengan 2, itu artinya X min 2. Kemudian yang ini kan hasil faktor, maksudnya 1, 3 ini artinya kan X plus 3, seperti hasil bagi kemarin. Nah, berarti artinya ini X plus 3. Oke, ini X plus 3 ini. Nah, berarti X pangkat 3 min 7X plus 6 kalau kita faktorkan bentuknya seperti ini. Nah, berarti akar-akarnya kan sama, artinya apa tadi? 1, 2 sama ini. X plus 3 sama dengan 0, berarti min 3. Berarti akar-akarnya kita peroleh 1 sama 2, yang terakhir adalah X plus 3 nya, berarti X sama dengan min 3. Oke, berarti
akar-akar dari X pangkat 3 min 7 X plus 6 adalah min 3, 1, sama 2. Oke, seperti itu akar-akar dari persamaan polinomial yang contoh 1. Oke, untuk pembanding contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua misalnya seperti ini. Nah, caranya tetap sama. Untuk menentukan ini kita cek dulu akar koefisiennya ini apakah sama dengan kalau dijumlah. Kita cek dulu. Jumlah koefisien berarti 1 tambah 7 tambah 14 tambah 8 ternyata tidak sama dengan 0. Berarti kesimpulannya X sama dengan 1 bukan akarnya. Oh, berarti X sama dengan 1 pasti bukan akar. Terus kita masuk, karena 1 tidak terpenuhi maka kita cek cara yang kedua, yaitu koefisien pangkat X yang genap kita cek. Oh, yang ganjil dulu. Yang ganjil berarti siapa ini? 1, 14, 1 sama 14 berarti 15. Kemudian yang genap berarti 7, 8. 8 ini termasuk genap itu karena X pangkat 00 kan genap juga. Berarti 7 sama 8, maka 15. Ternyata jumlah koefisien X pangkat ganjilnya sama jumlah koefisien X genapnya, ternyata jumlahnya sama. Nah, kalau sama berarti kesimpulannya X sama dengan min 1 merupakan akarnya. Berarti kita sudah punya satu akar, yaitu X sama dengan min 1 atau X plus 1 bentuk faktornya. Oke, kita pakai Horner saja. Kita tulis koefisiennya 1, X kuadratnya 7, X-nya 14, konstantanya 8. Oke, kita sudah punya ini akarnya ini tadi X min 1, berarti X sama dengan min 1. Oke, caranya tetap sama. 1 kita turunkan ke sini dulu. Nah, terus kita kalikan dengan min 1, maka hasilnya min 1 kita tulis di sini. Kemudian kita jumlahkan 7 ditambah min 1. Kita jumlahkan, oh ternyata ketemunya 6. 6 kita kalikan dengan min 1, ketemunya min 6, kita tulis di sini. Maka kita jumlahkan 8 min 6 jadinya 8. 8 kita kalikan min 1, ketemunya min 8. Nah, berarti ketemunya min 8. Terus kita jumlahkan 8 ditambah min 8. Oh, ternyata 0. Pasti karena tidak akar, pasti di hasil terakhir harus 0. Yang berwarna satu warna biru ini warna apa ini namanya? Biru. Ini adalah 0. Nah, terus kalau contoh tadi kan saya pakai Horner lagi. Ini gantian, saya tidak pakai Horner lagi. Sekali lagi ini artinya apa tuh? Ini hasil baginya itu 168. 168 berarti ini X kuadrat X plus 8. Berarti ini kan merupakan koefisiennya bentuk kuadrat. Berarti dapat saya tulis X kuadrat plus 6X plus 8. Dari sini dapat kita faktorkan. X kuadrat plus 6X plus 8. Apa bentuk faktornya? Berapa kali berapa ketemunya 8. Tapi kalau dijumlah ketemunya 6 gitu. Oh, ternyata 2 sama 4. Berarti bentuk suku banyak X pangkat 3, 7X kuadrat plus 4X plus 8 ini kalau kita tulis ureannya, bentuk faktornya adalah ini tadi diperoleh dari X min 1, itu berarti X plus 1 gitu. Oke, ini artinya X plus 1. Maka hasilnya kita tulis X plus 1 kali X plus 2 kali X plus 4. Ini bentuk faktornya. Oke, bentuk faktornya. Berarti apa yang kita peroleh jadinya akar-akarnya adalah ini min 1, ini min 2, ini min 4. Begitu. Sehingga akar-akar yang kita peroleh adalah dari X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya min, dari X plus 4 X-nya min 4. Oke, berarti akar-akarnya adalah min 4, min 2, min 1. Begitu. Min 2, min 1, min 2, min 4 itu bolak-balik, tidak masalah ya, akar-akarnya 3 itu. Oke, seperti ini contoh yang kedua. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Contoh yang terakhir. Contoh 3.
Ini seharusnya contoh 3 ini ya, 3 bukan 2. Saya ganti dulu, ini contoh seharusnya adalah contoh 3. Oke, kita lanjut. Sekarang akar-akar dari suku banyak ini apa? Apa ini? Nah, ini maksud saya mengenalkan cara 1 terpenuhi, cara 1 tidak terpenuhi baru pakai cara 2, cara 2. Terus kemudian contoh yang 3 ini cara 1, cara 2 ternyata juga tidak terpenuhi. Begitu, tetap langkah pertama kita lihat jumlah koefisiennya ini sama dengan 0 atau tidak. Langkah pertama selalu seperti itu. Jumlah koefisiennya 1, min 1, min 14, 24 dijumlahkan ternyata tidak sama dengan 0. Berarti kesimpulannya X sama dengan 1 bukan akar. Ini langkah yang pertama tidak terpenuhi. Terus kita masuk ke langkah kedua, yaitu jumlah koefisien X pangkat ganjil dan genapnya apakah sama. Kita cek pangkat ganjilnya. Siapa pangkat ganjil? Yaitu X pangkat 3 sama X-nya. Berarti 1 sama min 14. Ternyata min 13. Kemudian yang pangkat genapnya, koefisiennya pangkat genap berarti X kuadrat. Ini min 1 dan konstantanya di sini 24. Dijumlah ternyata ketemunya 23. Ternyata koefisien pangkat ganjil dan genapnya tidak sama. Oh, berarti kesimpulannya X sama dengan min 1 bukan akarnya. Berarti terpaksa kita harus pakai cara yang ketiga, yaitu coba-coba. Oke, coba-cobanya itu X-nya berapa? Lihat. Kita pilih angka yang merupakan faktor dari konstanta. Konstantanya di sini ada 24. Berarti angka yang membagi habis 24 siapa itu? Plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, 12, kemudian 24. Ada banyak pilihan, itu kan 24. Berarti ini kita urutkan dari yang terkecil saja. Oke, kita pilih, kita cek X sama dengan 2. Kita masukkan ke suku banyaknya. Ini kalau ketemunya 0 berarti merupakan akarnya. Kita hitung. Ini 8 dikurangi 4 ketemunya 4. 4 ditambah 24, 28 dikurangi 14 kali 28. Nah, ternyata hasilnya adalah 0. Oke, berarti ternyata ini ketemunya 0. Kalau ini ketemunya 0 berarti kesimpulannya X sama dengan 2 ini merupakan akarnya. Begitu. Tidak harus 2, mungkin Anda milih min 2. Apakah 0? Atau milih 3 atau min 3. Apakah 0? Begitu. Kita pilih yang terkecil dulu aja. Begitu. Berarti kita sudah punya petunjuk X sama dengan 2 merupakan akarnya. Berarti kita pakai bantuan Horner lagi. Karena X sama dengan 2 merupakan akar, maka kita pakai Horner dengan cara kita tulis koefisiennya semua. Itu 1, min 1, kemudian min 14, kemudian 24. Dan X-nya sama dengan 2. 1 kita turunkan, kalikan 2, kita tulis di situ, hasilnya jumlahkan 1 kali 2, 2 lagi. Jumlahkan berarti min 12. Min 12 kali 2 berarti min 24. Jumlahkan 0. Maaf, ini min 24 seharusnya ya. Min 24. Min 24. Oke, berarti hasilnya adalah ini. Nah, ini kan merupakan bentuk kuadrat juga ini. Ini, oke, ini kita lihat ini aja, kita ini itu merupakan hasil dari bentuk kuadrat aja, kita lewat itu seperti contoh 2. Nah, ini berarti kalau kita tulis ini adalah X kuadrat plus X min 12. Ini kita faktorkan. Berapa kali berapa ketemunya min 12 dijumlah 1, berarti 12 itu bisa 26. Kalau dijumlah tidak mungkin ketemunya plus 1, berarti 4 sama 3. Dijumlah bisa ketemunya 1. Berarti X plus 4 kali X min 3. Inilah bentuk faktor yang ini. Berarti dikalikan dengan ini X plus 2. X sama dengan 2 itu artinya X min 2. Nah, berarti bentuk faktornya X plus 2, X plus 4, X min 3. Nah, dari sini sehingga kita memperoleh akar-akarnya ini X-nya ini min 2, ini min 4, ini 3. Begitu, berarti akar-akar yang diminta ketemu, ini min 2, X plus 4 sama dengan 0 berarti min 4, kemudian X min 3 sama 0 berarti X sama dengan 3. Oke, berarti akar-akarnya adalah min 4, min 2, dan 3.
dan 3, biar tidak nanti salah persepsi. 3. Oke, seperti ini persamaan polinomial. Berarti intinya kita harus bisa menentukan persamaannya, akar-akarnya itu apa. Oke, begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.